SMP lantai 1 dan lantai 2, kemudian di TK dan di SD serta di belakang parkiran halaman masjid. Dan kami himbau sekali lagi untuk toilet di masjid belum bisa digunakan serta di SD silakan menggunakan toilet di SMP dan tempat wudhu yang ada di hall sport dan di depan masjid. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, sebelum kita mulai pelaksanaan sholat Idul Adha, kami informasikan kepada seluruh jemaah yang masih berada di perjalanan agar segera bergegas mempercepat langkahnya karena sholat Idul Adha 1444 akan kita mulai. Sekali lagi kepada seluruh jemaah yang masih berada di perjalanan agar bergegas dan mempercepat langkahnya karena sholat akan kita laksanakan tepat nanti di jam 7 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini dalam cuaca yang cerah ini kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Salam dan salam mari kita mohon kepada Allah semoga dicurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru Jakarta Selatan ingin melaporkan berkenaan dengan pelaksanaan salat Idul Adha dan pemotongan hewan korban di lingkungan PCM Kebayoran Baru. Penerimaan dan penyaluran hewan korban terbagi pada 4 titik. Yang pertama, penerimaan sapi di lingkungan PCM Kebayoran Baru sejumlah 31 ekor sapi terbagi. Yang pertama, Lazismu kantor layanan Kebayoran Baru 1 ekor sapi. Kemudian yang kedua, keluarga besar Bapak Haji Dimas Sukadis SH 1 ekor sapi. Kemudian keluarga besar Bapak Haji Himawan Basori Pondok Indah sejumlah 1 ekor sapi. Kemudian yang keempat, keluarga Catilin Maira Bid Joko Mulyono Taman Radio Dalam 5 nomor 6A sebanyak 1 ekor sapi. Kemudian yang kelima, keluarga besar Bapak Haji Muhammad Irfas Rafiq Jalan Wijaya 2 nomor 20 Kebayoran Baru 1 ekor sapi. Yang keenam, keluarga Bapak Haji Datum Hadi Saputra Jalan Surya Kencana 6 Pamulang 1 ekor sapi. Ketujuh, korban kolektif patungan siswa-siswi masyarakat dan guru dan karyawan 2 ekor sapi. Kemudian 8, infak korban guru karyawan siswa-siswi TK ABA SD SMP SMA sebanyak 9 ekor sapi. Yang ke-9, korban patungan warga Ranting Muhammadiyah Gandaria Utara sejumlah 2 ekor sapi. 10, rumah sakit Muhammadiyah Taman Puring sejumlah 2 ekor sapi. Yang ke-11, pimpinan Ranting Muhammadiyah BKUI Jalan Jembatan Selatan Kebayoran Baru sejumlah 10 ekor sapi. Sedangkan jumlah total sapi adalah 31 ekor. Kemudian yang kedua,
penerimaan 49 hewan kambing yang terbagi. Pertama, 1 komplek Jalan Limau sejumlah 21 ekor. Kemudian yang kedua, Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Taman Puring sebanyak 7 ekor kambing. Yang ketiga, kambing infak per kelas SD Muhammadiyah 5 sejumlah 22 ekor. Kemudian yang keempat, ranting Muhammadiyah Gandaria Utara 1 ekor kambing. Maka jumlah kambing berjumlah 51 ekor. Yang ketiga, tempat pemotongan. Yang pertama, komplek Jalan Limau sebanyak 15 sapi, 39 kambing. 15 sapi dan 39 kambing dilaksanakan pada hari Rabu hari ini pada tanggal 28 Juni 2023. Yang kedua, tempat pemotongan Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring 3 ekor sapi dan 7 kambing dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Yang ketiga, pimpinan ranting Muhammadiyah Gandaria Utara sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023. Yang keempat, tempat pemotongan di SMP Muhammadiyah 8 Bendi Raya sebanyak 1 ekor sapi dilaksanakan pada hari Rabu hari ini 28 Juni 2023. Kemudian yang kelima, 4 ekor kambing SD Muhammadiyah 5 dikirim ke mitra TK. Yang keenam, pimpinan ranting Muhammadiyah Bekauhi atau cabang baru Muhammadiyah baru 10 ekor sapi pemotongan dilaksanakan pada hari Kamis 29 Juni 2023. Yang keempat, imam dan khatib salat Idul Adha 1444 Hijriah akan dibawakan oleh Ketua Majelis Dikdasmen PCM Kebayoran Baru, beliau Ustaz Ahmad Said, Master Ekonomi Syariah. Demikianlah pengumuman ini dapat disampaikan atas nama Panitia Idul Kurban dan atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru menyampaikan kepada Bapak, Ibu, para sahibul kurban agar mendapatkan barokah dan limpahan rizki atas keikhlasan dan dalam berkurban. Kami segenap keluarga besar Muhammadiyah Kebayoran Baru menyampaikan selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Marilah kita hormati perbedaan yang terjadi di tahun ini. Kemungkinan melaksanakan salat Idul Adha di hari 2 hari, hari Rabu dan hari Kamis. Perbedaan adalah rahmat. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita atur saf dengan rapat dan rapi untuk kesempurnaan salat kita pada hari ini. Demikian, terakhir kami mohon para jemaah dapat menjaga keamanan barang-barangnya masing-masing. Sekian, billahi taufiq hidayah, nasrum minallahi fadlun qarib. Fastabiqul khairat, albirru man ittaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita atur saf. Sufufakum fa inna tasbiyatas sufu min tamamis shalah. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya, lurus dan rapat dalam salat berjamaah adalah keutamaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdil zalimin. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار منور الليل على النهار تبصرة لأولي الأبصار تذكرة لأولي الألباب
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله أكبر walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia dan nikmatnya hingga pada hari yang suci ini. Saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji telah selesai melaksanakan ibadah wukuf di Arafah sebagai rukun haji dan puncak pengabdian hamba kepada Tuhannya. Bagi kita yang pada hari ini ada di tanah air, sibuk mengabdikan diri dengan puasa sunnah, takbir, tahmid, dan insya Allah selesai salat ini kita akan menyembelih hewan kurban untuk mengikuti sunnah Nabi dan sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan umatnya. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, Nabi Ibrahim adalah ayah para nabi dan melalui sunnahnya disyariatkan ibadah haji yang merupakan simbolisasi perjalanan hidup anak manusia. Siapa yang memahami hikmah ritual ibadah haji, niscaya akan memahami hakikat perjalanan hidup di dunia yang fana ini. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman dan cahaya abadi. Siapa yang selalu mengikuti dan mencintainya, niscaya akan memperoleh cahaya yang akan menerangi hati dan akal hingga selamat dalam menempuh perjalanan hidup yang penuh cobaan ini. Allah memerintahkan agar semua manusia mengambil uswah hasanah atau teladan yang baik dari keduanya, dan hanya kepada keduanya pula kita membacakan salawat di dalam ibadah salat yang kita dirikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Ya Allah, sampaikan salawat kami kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sejak lama Nabi Ibrahim menantikan lahirnya seorang putra yang akan meneruskan dakwahnya. Namun impiannya tak kunjung datang. Pada masa penantian dan harapan akan datangnya seorang anak itu, Nabi Ibrahim bermunajat dan bermohon kepada Allah dengan mendirikan salat, berpuasa, berkurban, dan berbagai ibadah lainnya. Ratusan kambing, unta, dan sapi disembelih dan disedekahkan kepada orang-orang di sekitarnya, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni zahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh, maka kami beri kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Ketika Nabi Ismail masih dalam buayan ibunya Siti Hajar, Allah memerintahkan agar bayi mungil dan istrinya dibawa pergi ke suatu tempat yang ditentukan oleh Allah.
Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah. Dalam perjalanan yang meletihkan itu, Siti Hajar bertanya, "Wahai suamiku, hendak pergi kemanakah kita?" Nabi Ibrahim dengan penuh kasih sayang menjawab, "Kita akan pergi ke suatu tempat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala." Setelah melakukan perjalanan yang jauh dan meletihkan, akhirnya tibalah keluarga teladan ini di Mekah Al-Mukarramah. Namun tidak berapa lama tinggal di Mekah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina untuk melanjutkan dakwahnya. Sedangkan istri tercinta dan anak tersayang ditinggalkan di sisi Ka'bah. Ketika hendak meninggalkan istri dan anaknya, Siti Hajar bertanya dengan penuh rasa iba, "Wahai Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami berdua di sini? Apabila kami kelaparan, kepada siapa kami minta makan? Kalau kami sakit, kepada siapa kami meminta obat? Dan apabila ada binatang buas yang akan menerkam kami, kepada siapa kami meminta pertolongan?" 3 pertanyaan dari istri yang suci dijawab dengan satu jawaban saja, Allah. Apabila kalian lapar, Allah Maha Pemberi rizki, dan Dia niscaya akan selalu memberi rizki kepada kalian. Apabila kalian sakit, Allah adalah Maha Penyembuh, dan pasti Allah akan memberikan obat dari setiap penyakit kecuali tua dan kematian. Dan apabila ada binatang yang akan menerkam kalian, ketahuilah bahwa Allah tempat kita bergantung dari semua nasib dan harapan. Mendengar jawaban itu, Siti Hajar mengusap air matanya seraya berkata, "Pergilah wahai kekasihku, dan tunaikanlah tugas Allah yang diperintahkan kepadamu. Aku rela dan ikhlas hidup bersama anakmu dengan lindungan dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala." Nabi Ibrahim dengan penuh haru meninggalkan istrinya tercinta dan anak tersayang yang diharapkan dan dinantinya bertahun-tahun. Nabi Ibrahim mampu mengorbankan diri dan keluarganya demi meraih cinta kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat hendak meninggalkan kota suci, Nabi Ibrahim berdoa seraya bermohon, "Rabbana inni askantu min zurriyatin biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, di sisi rumah-Mu yang mulia. Ya Tuhan kami, jadikanlah mereka agar selalu mendirikan salat. Jadikanlah hati setiap manusia cenderung datang ke sini, dan berilah kepada mereka rizki berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga ideal. 3 peran yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail merupakan uswatun hasanah, teladan yang baik bagi setiap insan yang hendak mencapai kesempurnaan. Pada diri Nabi Ibrahim tercermin kepribadian seorang ayah yang tangguh imannya, kuat cita-citanya, dan sabar dalam menjalankan perintahnya. Pada diri Siti Hajar tampak cahaya seorang wanita yang tabah, taat kepada suami, dan sabar menerima ketentuan Allah. Pada diri Nabi Ismail lahir pribadi yang cerdas, berani, dan sabar. Allah berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Sebagai ayah para nabi, Nabi Ibrahim telah berhasil memerankan perannya dengan baik. Dia adalah imam bagi seluruh manusia. Dia adalah pemimpin ideal yang hidup sepanjang masa, dan dengan beruswah kepadanya, manusia akan mencapai kepemimpinan yang ideal. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim telah membuktikan dirinya sebagai imam bagi manusia. Ia menanamkan ketauhidan dan menumbangkan kemusyrikan.
Ketauhidan adalah landasan utama seorang pemimpin. Apabila pemimpin bertauhid kepada Allah, maka akan lahir kesadaran bahwa kekuasaan hanyalah amanah Allah yang harus ditunaikan. Apabila suatu bangsa ingin memiliki negara yang damai, maka syarat utamanya adalah pemimpin yang bertauhid kepada Allah. Kekuasaan hanyalah alat dan amanah untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakatnya. Apabila para pemimpin yang bertauhid kepada Allah, maka rakyatnya akan terpelihara dari perbuatan yang tercela. Namun apabila pemimpin yang tidak bertauhid kepada Allah, maka umat akan menjadi korban dari kerakusan para penguasa. Allah mengingatkan bahwa orang-orang beriman dilarang untuk memilih pemimpin yang suka dan berupaya menutupi kebenaran. Memilih pemimpin yang suka menutupi kebenaran hanya akan melahirkan kesengsaraan dan penderitaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, karakter pemimpin ideal yang kedua adalah menegakkan keadilan dan kebenaran. Keadilan adalah ruh kehidupan. Keadilan di tangan seorang penguasa jauh lebih berarti daripada keadilan dalam genggaman rakyat jelata. Rasulullah SAW bersabda, keadilan itu baik, namun akan lebih baik apabila berada dalam genggaman penguasa. Dermawan itu baik, namun akan lebih baik apabila dilakukan oleh orang-orang kaya. Wara itu baik, namun akan lebih baik apabila menjadi pakaian para ulama. Sabar itu baik, namun akan lebih baik apabila menjadi hiasan orang-orang du'afa. Bertobat itu baik, namun akan lebih baik apabila bertobat dilakukan oleh anak-anak muda. Malu itu baik, namun akan lebih baik bila malu menjadi jati diri kaum wanita. Allah memerintahkan agar manusia dan terutama para penguasa hendaknya menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nabi Ibrahim telah menegakkan keadilan terhadap dirinya dan keluarganya. Dia korbankan perasaannya sebagai seorang ayah. Ditinggalkannya istri dan anaknya tercinta di lembah di sisi Ka'bah demi tegaknya agama Allah. Pemimpin yang ideal berani mengorbankan kepentingan diri, keluarga dan golongannya untuk kepentingan universal, yakni ridha Allah Subhanahu wa taala. Sikap Nabi Ibrahim adalah pelajaran sekaligus penegasan bahwa setiap muslim hendaknya memilih dan mengangkat pemimpin yang mendahulukan kepentingan universal daripada kepentingan pribadi dan golongan. Oleh karena itu tidak layak dan merupakan tindak kebodohan apabila ada orang mukmin yang memilih calon pemimpin yang mempropagandakan kepentingan dirinya atas nama rakyat. Dekadensi yang melanda sebuah bangsa terpusat kepada para pemimpin. Rasulullah bersabda, dua golongan apabila rusak keduanya, maka rusak seluruh elemen masyarakat. Dan apabila baik keduanya, maka akan baik seluruh lapisan masyarakat. Yang keduanya adalah ulama dan umara. Kebaikan dan kerusakan umat terpulang kepada mereka. Penyakit yang sering menjangkiti ulama adalah cinta dunia. Apabila para ulama mencintai dunia, maka umat akan sengsara. Sedangkan penyakit para penguasa adalah haus kekuasaan dan berbuat kezaliman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, karakter pemimpin yang ketiga adalah berani dan tegas dalam berjuang. Keberanian dalam menegakkan kebenaran adalah syarat utama seorang pemimpin ideal. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud, Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, dan Nabi Muhammad SAW berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Sufyan dan Abu Lahab serta penguasa Arab lainnya. Negara akan makmur dan kuat apabila para pemimpinnya berani melawan kezaliman,
menegakkan keadilan dan menghancurkan kemungkaran. Kemuliaan dan harga diri manusia akan terwujud apabila pemimpinnya berani melawan segala bentuk kezaliman. Nabi Ibrahim dipanggang di atas api oleh Namrud. Malaikat Jibril mendatanginya seraya berkata, "Apakah engkau membutuhkan pertolonganku agar aku padamkan api ini dan menyelamatkan nyawamu?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Penolongku hanyalah Allah dan aku hanya bertawakal kepadanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Nabi Ibrahim tidak gentar menghadapi resiko perjuangan. Dia hadapkan semua resiko dengan berani dan sabar. Dan Nabi Ibrahim tidak memerlukan bantuan siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, akhirnya setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk meladani jiwa kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah. Kita bermunajat dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Dan kita bermohon semoga kebenaran dan keadilan selalu berpihak kepada orang-orang yang berada di jalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalalik wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa ibu bapak kami. Maafkanlah atas kesalahan dan kehilafan yang mereka lakukan, dan kumpulkanlah mereka bersama para nabi, syuhada dan salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa, maka berikanlah kepada kami kemampuan untuk merubah negeri ini ke arah yang lebih baik. Berikanlah kepada kami ketabahan dalam menjalankan dan memperjuangkan agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu bahwa musuh-musuh kami terlalu besar dan banyak, namun Engkau Maha Kuasa, maka berikanlah kepada kami kemampuan untuk menghancurkan mereka dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami di belahan dunia ini yang sedang dizalimi oleh musuh-musuh-Mu, ya Allah. Berikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi mereka, dan anugerahkanlah kepada kami kemenangan yang nyata. Ya Allah, ya Tuhan kami, negeri kami adalah negeri terbesar Muslim di dunia, namun kami terlalu lemah, ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan dan keberanian untuk menentukan nasib diri kami sendiri di bawah lindungan dan ridho-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum meninggalkan lokasi sholat, para jamaah kami himbau agar barang-barang jangan sampai tertinggal dan alas kaki juga jangan sampai tertukar. Sekali lagi kami himbau para jamaah agar mewaspadai atau perhatikan barang-barang bawaannya agar jangan sampai tertinggal ataupun tertukar dengan jamaah lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.